Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tugas 3 revisi kami. Saya selaku Ale Pangeran Java Fonda dengan NPM akhir 023 akan menjelaskan beberapa materi. Pertama ada pendahuluan. Jadi Samsat adalah sistem kerja sama antara Polri dan Dinas Pendapatan Provinsi dan juga PT Jasa Harja yang belikan layanan registrasi, perpanjangan, pengesahan serta pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi untuk membayar pajak motor-motor kita. Jadi untuk penjelasan dari gambar satu dari heuristic evaluationnya, prinsip yang dilanggar adalah mapping, yaitu logo kurang besar dan tidak berada di posisi tengah. Jadi solusinya adalah dengan memperbesar ukuran logo dan meletakkan posisi logo pas di tengah. Untuk gambar kedua, yaitu heuristic evaluation yang dilanggar adalah, maksudnya prinsip yang dilanggar, design for error, yaitu tidak terdapat tombol navigasi atau icon untuk berpindah halaman. Jadi solusinya adalah dengan menambahkan tombol navigasi untuk berpindah halaman. Untuk gambar ketiga, prinsip yang dilanggar adalah design for error, yaitu tidak terdapat tombol navigasi atau icon untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Jadi solusinya masih sama seperti tadi, yaitu tambah tombol navigasi untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Kemudian ada prinsip lain yang dilanggar, yaitu mapping, yaitu gambar dan tulisan kurang ke tengah serta tulisannya kurang besar, jadi sangat sulit untuk dilihat. Jadi solusinya adalah dengan gambar ditempatkan lebih tengah dan tulisan fontnya dibesarkan. Kemudian ada gambar 4 dengan heuristic evaluationnya, yaitu design for error yang dilanggar. Tidak terdapat tombol navigasi icon untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Jadi solusinya seperti tadi juga dengan menambahkan tombol navigasi untuk berpindah halaman. Kemudian gambar 5, prinsip yang dilanggar adalah visible execution dan evaluation. Jadi yang dilanggar itu tulisan daftar di sini ukurannya kurang besar dan kurang terlihat. Jadi solusinya dengan buat warna lebih kontras dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian ada prinsip yang dilanggar selanjutnya adalah user real word and user knowledge, yaitu tombol lanjut ke beranda tidak diperlukan pada halaman ini karena kalau diklik pasti akan diminta daftar terlebih dahulu. Jadi solusinya gimana? Yaitu langsung munculkan ikon login akun untuk akun yang sudah ada dan ikon daftar di sini untuk akun yang baru. Kemudian ada gambar 6 yang akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya Fatia Nabila dengan MPM 2404 11 111 010 Dari gambar 6, prinsip yang dilanggarnya adalah user real word and user knowledge. Nah, aspek permasalahannya istilah nomor telepon dan kata sandi sudah familiar, tapi tidak ada keterangan formal, misalnya nomor harus dengan plus 62 atau 08. Nah, jadi solusinya tambahkan placeholder contohnya 0812 sekian. Nah, dari gambar 7, heuristic evaluation yang dilanggarnya adalah standardized. Aspek permasalahannya terdapat konsisten penulisan, yaitu alamat email bukan email. Jadi solusinya gunakan istilah yang konsisten, yaitu email. Lalu yang kedua ada standardized, permasalahannya tidak konsisten, posisinya tidak konsisten, alamat mail, pakai istilah aneh, kata sandi, pakai kapital semua, tapi ulangi kata sandi tidak. Nah, jadi solusinya gunakan standar yang konsisten untuk label dan gaya tulisan. Nah, dari gambar 8, heuristic evaluation yang prinsip yang dilanggarnya adalah visible execution dan evaluation. Aspek permasalahannya tidak ada penanda jika user sudah memakai panduan sebelum menekan tombol lanjut. Jadi solusinya tambah checklist interface, centang setelah membaca. Yang kedua, prinsip yang dilanggar ada visible execution dan evaluation. Aspek permasalahannya teks eKTP harus berada di area foto. Mungkin kurang spesifik, bisa miring atau kepotong. Jadi solusinya diganti dengan eKTP jangan miring atau kepotong. Pastikan terlihat penuh di dalam kotak foto. Nah, dari gambar 9,
Prinsip yang dilanggar adalah visible execution dan evaluation. Aspek permasalahannya tidak ada bingkai atau area foto yang jelas. User tidak bisa mengevaluasi posisi foto yang benar atau salah. Solusinya yaitu berikan bingkai pada review foto agar bisa dievaluasi oleh user. Aspek permasalahannya yang kedua, ada user tidak tahu apakah foto sudah sesuai standar. Nah, jadi solusinya tambahkan overlay bingkai KTP dan indikator kualitas seperti blur, cahaya, posisi. Nah, pada gambar 10 ini, di sini kita akan menggunakan kini kami menangkap RST-nya itu ada tiga. Yang pertama itu melanggar visibility, execution, dan evaluation. Yaitu aspek permasalahannya itu adalah saat proses foto tidak ada feedback real time, misalnya wajah di luar frame. Nah, solusinya itu ditambahkan indikator wajah belum pas atau terlalu gelap. Yang kedua itu ada yang melanggar tuh use real world dan user knowledge. Nah, aspek permasalahannya itu adalah instruksinya itu cukup jelas, tapi beberapa istilah teknis seperti liveness bisa kurang familiar bagi sebagai pengguna. Nah, jadi solusinya itu ialah ganti istilah dengan bahasa sehari-hari, misalnya panduan foto wajah. Nah, yang ketiga itu ada di mapping. Nah, aspek permasalahannya itu adalah di visual contoh, benar atau salah, itu membantu. Tapi instruksi teks itu tidak langsung terhubung ke contoh gambar. Misalnya itu ada aturan tanpa kacamata. Nah, itu tidak divisualisasikan. Nah, jadi solusinya itu tambahkan informasi visual seperti wajah terlihat tanpa kacamata atau yang lain. Nah, pada gambar sebelah sini kami mendapatkan 3 heuristic evaluation. Nah, yang pertama itu adalah use real world dan user knowledge. Nah, aspek permasalahannya itu adalah muka tidak ditemukan. Nah, ini terdengar kurang natural dan agak kaku. Jadi solusinya itu gunakan kalimat wajah tidak terlihat. Nah, coba dekatkan atau nyalakan cahaya. Nah, yang kedua itu ada simplify test structure. Aspek permasalahannya itu ialah instruksi hanya teks kecil. Jadi tanpa contoh visual, posisi wajah bermasalah, benar atau salah. Nah, jadi solusinya itu ialah tambahkan contoh visual wajah benar atau salah. Yang ketiga itu ada di bagian mapping. Nah, aspek masalahnya itu pada mapping antara instruksi dan tindakan itu lemah. Jadi user lihat lingkaran tapi tidak tahu apakah posisi itu sudah benar sampai error muncul. Nah, jadi solusinya itu ialah perkuat mapping dengan animasi. Misalnya saat wajah pas lingkaran berubah menjadi hijau dan ikon centang muncul otomatis. Saat wajah belum pas lingkaran berubah menjadi merah. Nah, pada gambar 12 ini kami mendapatkan dua heuristic evaluation. Yang pertama itu adalah use real world dan user knowledge. Nah, aspek permasalahannya itu adalah penggunaan singkat teknis seperti ETBPKP dan EKD yang tidak familiar bagi user awam. Nah, solusinya itu ialah gunakan istilah yang lebih mudah dipahami, misalnya pajak kendaraan, kwitansi digital, atau tambahkan deskripsi kecil di bawah ikonnya. Nah, yang kedua itu adalah visible, execution, dan evaluation. Nah, aspek permasalahannya itu ialah dashboard statis itu tidak ada status apakah data kendaraan sudah lengkap atau masih kosong. Nah, jadi solusinya itu ialah tambahkan status indikator, misalnya belum ada data kendaraan, silakan tambah data kendaraan dahulu. Nah, di bagian gambar 13 ini terdapat 3 heuristic. Yang pertama itu ada di standardize, yaitu aspek permasalahannya ialah inkonsistensi istilah, yaitu pada NIK ektp padahal cukup NIK saja dan nomor kartu keluarga ditulis panjang, sementara istilah lain disingkat. Jadi solusinya itu gunakan istilah konsisten, misalnya tulis lengkap saat pertama kali, lalu singkatan dalam tanda kurung. Nah, yang kedua itu adalah design for error. Nah, aspek permasalahan itu jika salah upload foto ektp, itu user itu tidak tahu apakah bisa hapus atau ganti. Solusinya ialah tambahkan opsi hapus atau ganti foto dengan ikon silang. Yang ketiga itu adalah use real world dan user knowledge. Aspek permasalahannya itu istilah teknis seperti NKRB itu tanpa penjelasan. Jadi user awam itu bisa bingung. Jadi solusinya itulah tulis lengkap seperti nomor registrasi kendaraan bermotor. Ya Kak. NKRB atau garis miring plat nomor. Nah, di sini di gambar 14 itu mendapatkan 3 heuristic evaluation. Yang pertama adalah design for error. Aspek permasalahannya adalah tidak ada instruksi perbaikan apa yang salah dari input. Lalu solusi tampilan error spesifik. Jadi solusinya itu adalah tampilan error spesifik, misalnya
nomor kakak itu tidak sesuai. Nah, yang kedua itu adalah prinsip yang dilanggar. Yang kedua itu prinsip yang dilanggar itu simplify test struktur. Jadi aspek permasalahan adalah user hanya diberi tombol kembali tanpa arahan. Langkah selanjutnya, solusinya ialah tambahkan tombol coba lagi atau periksa data yang langsung mengarah ke field bermasalah. Yang ketiga itu ada user reward dan user knowledge. Aspek permasalahannya ialah pesan kendaraan bermotor Anda tidak berhasil ditambahkan. Nah, itu terlalu umum, tidak menjelaskan kesalahan apa. Jadi solusi itulah gunakan bahasa jelas dan spesifik, misalnya nomor KTP tidak valid atau foto KTP tidak terbaca. Nah, pada gambar 15 itu terdapat tiga heuristic evaluation. Yang pertama itu adalah visible execution dan evaluation. Jadi aspek permasalahan itulah tidak menampilkan detail kendaraan apa yang ditambahkan. Solusinya ialah tampilkan detail kendaraan yang baru ditambahkan, seperti plat nomor. Yang kedua yang melanggar itu adalah simplify task struktur. Jadi aspek permasalahan itulah tombol lanjut hanya ada satu, lihat daftar. Kalau user ingin menambahkan kendaraan lain, harus kembali manual. Jadi solusinya ialah tambahkan opsi lain, misalnya tambah kendaraan. Yang ketiga itu adalah prinsip yang dilanggar, yaitu standardize. Aspek masalahnya itulah gaya pop-up mirip, error, tampilan sama, hanya beda ikon. Jadi solusinya adalah gunakan warna hijau untuk sukses, lebih familiar agar lebih berbeda dengan error. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Hazon Akbar Multajam dengan NPM 033. Jadi pada gambar 13 ini heuristic evaluation, prinsip yang dilanggarnya itu adalah yang pertama design for error. Aspek permasalahan jika adalah salah input data, user tidak tahu bagaimana mengeditnya. Solusinya itu adalah sediakan tombol edit jikalau user salah mengisi data. Lalu yang kedua adalah prinsip yang dilanggar. Prinsip yang dilanggar itu adalah standardize. Aspek permasalahannya adalah desain kartu kurang konsisten dibandingkan halaman lain. Contohnya di icon, warna, dan format. Solusinya adalah samakan kartu dengan elemen lain. Lalu yang ketiga, prinsip yang dilanggar itu adalah user reward dan user knowledge. Aspek permasalahannya adalah NKRB masih terlalu teknis. User lebih paham istilah plat nomor. Lalu solusinya adalah ganti label menjadi plat nomor ataupun NKRB. Lanjut pada gambar 17, prinsip yang dilanggar yang pertama itu adalah design for error. Di aspek permasalahannya jika ada salah input data, user tidak tahu bagaimana mengeditnya. Solusinya adalah sediakan tombol edit jikalau user salah mengisi data. Lalu yang kedua adalah standardize. Aspek permasalahan adalah desain kartu kurang konsisten dibandingkan halaman lain. Contohnya di icon, warna, dan format. Solusinya adalah samakan kartu dengan elemen lain. Lanjut pada gambar 13 adalah prinsip yang dilanggar pertama adalah standardize. Aspek permasalahannya penulisan spasi dan tanda baca kurang rapi. Seperti tentang regiden runmore sama dengan unduh. Solusinya adalah gunakan format konsisten, misalnya peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 dan seterusnya. Lanjut, prinsip yang kedua yang dilanggar adalah standardize. Aspek permasalahan adalah penulisan kalimat tidak konsisten. Ada yang pakai tanda kurang rapat, ada yang pakai spasi. Solusinya adalah konsisten pada penulisan kalimat. Lalu yang ketiga adalah simplify task struktur. Aspek permasalahan adalah user hanya diberi opsi unduh, tidak ada preview jika butuh cepat, harus buka file panjang PDF. Lalu solusinya adalah tambahkan fitur preview ringkasan atau highlight poin penting sebelum download. Lanjut pada gambar 19 adalah heuristic evaluation. Yang pertama itu adalah visible execution dan evaluation. Aspek permasalahannya adalah tulisan peta terlalu kecil, tidak terlihat interaktif seperti tombol. Lalu solusinya adalah ganti dengan tombol dan ikon peta. Contohnya lihat peta. Prinsip yang kedua adalah user reward dan user knowledge. Aspek permasalahan adalah tulisan KM tidak sesuai dengan penulisan umum. Solusinya adalah tulis KM agar KM huruf kecil agar sesuai lebih umum. Lalu prinsip yang ketiga yang dilanggar adalah standardize. Aspek permasalahan adalah teks alamat terlalu padat dengan huruf kapital, jadinya tidak enak dibaca. Solusinya adalah gunakan format standar alamat dengan huruf kapital hanya di nama kantor, sisanya normal case. Selanjutnya adalah dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, saya Muhammad Syokal dengan UJM NPM 028 akan melanjutkan. Kemudian di gambar 20 ini ada dua heuristic evaluation. Pertama itu prinsip yang dilanggar tuh constraint, ada neutral dan artificial. Nah, aspek permasalahan itu nggak ada batasnya visual untuk kondisi jalan. Misalnya jalan satu arah sempit, apakah jalan aman, sibuk gitu. Nah, solusinya kami tambahkan simbol khusus pada peta untuk jalan satu arah, jalan rusak atau macet gitu. Seperti yang ada di gambar, ada yang warna hijau itu untuk jalan aman, biru untuk sibuk, dan merah untuk berbahaya. Nah, kemudian yang kedua itu ada design for error. Masalahnya tuh ada di jika user salah pilih rute atau salah pilih icon, tidak ada tombol undo atau kembali. Nah, solusinya tuh kami tambahkan opsi kembali tujuan awal seperti yang digambar di dekat kanan bawah. Nah, yaitu opsi kembali ke tujuan awal atau ulangi pencarian agar mudah koreksi. Dan selanjutnya di gambar 21 ada prinsip melanggar tuh ada standardize. Nah, ini aspek permasalahannya tuh nggak konsisten dalam istilah di menu tertulis FAQ, tapi dalam bahasa Indonesia menggunakan bantuan. Nah, solusinya tuh kami gunakan istilah standar yang lebih dikenal oleh user, yaitu bantuan. Seperti yang terlihat di gambar kiri ada tulisan bantuan. Kemudian untuk di keduanya tuh ada simplify task structure untuk yang prinsip penyelenggara. Nah, masalah itu nggak ada kategori atau prioritas. Semua pengaduan diarahkan ke media sosial atau email. Nah, bisa menginginkan pengguna kalau ingin solusinya cepat. Nah, kami tambahkan solusinya yaitu ada kategori masalah teknis, ada administrasi dan lainnya gitu, seperti yang di gambar kanan. Kemudian yang terakhir ada dua prinsip penyelenggara. Yang pertama itu use real world and user knowledge. Nah, masalahnya di setelah SVDKLLJ. Nah, ini tuh nggak semua pengguna awam paham apa kepanjangannya. Nah, solusinya tuh kami ubah menjadi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan seperti yang tertera di gambar dekat logo di atas. Nah, kemudian yang kedua tuh ada mapping. Masalahnya tuh di letak checkbox. Saya menyatakan di tengah form bisa membuat pengguna bingung alurnya. Nah, sebelumnya tuh ada di atas captcha. Setelah itu kami taruh di bawah captcha. Nah, kami pindahkan checkbox ke dekat tombol cek status run more agar sesuai urutan logis. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.